Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Sintiawati dari kelas B Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai metode pengembangan sistem informasi. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Sistem ini dilaksanakan melalui 3 tahap utama. Yang pertama adalah analisis sistem. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada analisis pendahuluan. Analisis ini mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Yang kedua adalah penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analis dalam suatu dokumen tertentu yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan analisis sistem. Dalam tahap ini, analis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Dan ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analis sistem dalam suatu laporan yang disebut dengan laporan analisis sistem. Yang kedua ada desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap desain ini menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah desain sistem secara garis besar. Dalam pembangunan sebuah sistem informasi, analis sistem telah memperoleh informasi berikut ini dari tahap analisis sistem yang dilakukan. Yang kedua adalah penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Dan yang ketiga ada evaluasi sistem. Analisis sistem menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi yang dirancang dan memilih penjual teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi. Lalu ada penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Hasil diskusi antar pemakai informasi dengan analisis sistem dalam penyajian usulan desain secara garis besar dan evaluasi sistem, kemudian membuat laporan final desain sistem secara garis besar. Selanjutnya ada desain sistem secara rinci. Analis melakukan desain rinci untuk masing-masing blok bangunan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Hasil desain rinci sistem informasi disajikan oleh analis sistem dalam dokumen tertulis yang disebut laporan final desain sistem secara rinci. Dan yang terakhir ada implementasi sistem. Adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Lalu di sini ada konversi sistem. Yang pertama adalah konversi langsung yang dapat menghentikan dengan segera pemakaian sistem yang lama. Yang kedua ada konversi paralel. Implementasi sistem baru secara bersamaan selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada konversi modular, yaitu implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Dan yang keempat ada konversi phase-in atau membagi organisasi untuk implementasi sistem baru. Simbol untuk pembuatan bagian alur dokumen atau dokumen flowchart. Simbol pertama adalah simbol untuk dokumen yang digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen yang digunakan untuk merekam data. Lalu simbol lingkaran adalah penghubung pada halaman yang sama. Simbol jejar genjang adalah untuk catatan yang untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya. Lalu simbol selanjutnya adalah penghubung halaman yang berbeda. Dan simbol trapesium ini adalah kegiatan manual yang digunakan untuk menerima orderan, mengisi form, dan lain-lain. Lalu simbol selanjutnya ini adalah simbol keterangan dan komentar untuk menambahkan keterangan agar memperjelas pesan. Lalu selanjutnya ada simbol segitiga. Simbol ini adalah simbol arsip permanen untuk menggambarkan arsip permanen saat dokumen tidak akan diproses lagi. Dan yang terakhir adalah simbol arsip sementara untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen seperti lemari arsip dan kotak arsip. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.